pagi hari ini kita bersyukur secara khusus atas hari ulang tahun Imamat ke-44 Romo F.E. Murdi Susanto. Beliau ini ke-44 tahun. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan juga diberikan kegembiraan dan kebahagiaan bersama kami yang masih belajar dari beliau. Aku tahu kepada siapa aku percayakan diriku, dan aku yakin bahwa ia sanggup memelihara semuanya sampai hari terakhir, sebab ia hakim yang adil. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Pagi hari ini kita berkumpul merayakan Ekaristi pada pesta bertobatnya Santo Paulus. Kita juga diajak untuk bisa seperti Santo Paulus mewartakan kabar gembira Tuhan setelah menangkap cintanya. Wujud misa pada pagi hari ini kita bersyukur secara khusus atas hari ulang tahun Imamat ke-44 Romo F.E. Murdi Susanto. Beliau ini ke-44 tahun. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan juga diberikan kegembiraan dan kebahagiaan bersama kami yang masih belajar dari beliau. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, cahaya dunia, Engkau telah mengucapkan sabdamu dari hati ke hati, dari bangsa ke bangsa, dengan pewartaan Santo Paulus. Kini kami mengenangkan pertobatannya dan mohon agar kami pun Kau tobatkan dan Kau panggil. Demi Yesus Kristus, Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu Paulus membela diri di hadapan orang-orang Yahudi. Aku ini orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Aku dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kalian semua pada waktu ini. Aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu imam agung maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik. Dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang ada di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi di dalam perjalanan ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah dari langit cahaya yang menyilaukan mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawabku, siapa engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya. Mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata padaku, tidaklah mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Karena cahaya yang menyilaukan mata itu aku tidak dapat melihat, maka kawan-kawan seperjalanan memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik.
Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang hidup menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, "Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah." Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, "Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan kau dengar. Sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, serahkan dirimu untuk dibaptis, dan berserulah kepada nama Tuhan, maka dosa-dosamu dihapus." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka takkan celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, dan ia akan sembuh." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam pesta bertobatnya Santo Paulus ini kita diingatkan kembali bahwa panggilan dasar para pengikut Kristus atau orang beriman adalah mewartakan Injil. Dan itu diambil dari Injil yang kita dengarkan tadi, bagaimana Yesus mengutus 11 muridnya atau seluruh muridnya untuk mewartakan Injil kepada semua makhluk. Dan itu juga yang dilakukan oleh Santo Paulus. Tentu kita tahu siapa Santo Paulus, sebelumnya penganiaya jemaat, tapi akhirnya bisa menjadi seorang pewarta yang unggul. Dan perubahan itu terjadi dalam peristiwa Damsyik. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul, peristiwa Damsyik ini akan diulang sebanyak 3 kali. Dan di situ Paulus menceritakan pertobatannya. Memang saat itu adalah saat-saat Paulus berubah dari penganiaya jemaat menjadi pewarta Injil. Tentu perubahannya tidak langsung lancar-lancar saja, karena dalam kisah itu pun, Kisah Para Rasul,
Paulus juga sempat ditolak oleh jemaat yang masih ragu tentang pertobatan Paulus itu. Apa yang kemudian bisa kita pelajari dari perutusan kita mewartakan Injil dengan Santo Paulus yang mengalami peristiwa Damsyik? Sudah saya sampaikan tadi, kita semua itu dipanggil mewartakan Injil. Santo Paulus bisa menjadi pewarta yang unggul karena ia menangkap tanda yang dia terima dalam peristiwa Damsyik. Kayak kita semua ini juga dipanggil untuk mewartakan Injil. Pertanyaannya, kita menangkap itu atau tidak? Atau hanya kita pokoknya jadi pengikut Kristus lah, pokoknya neng gereja, pokoknya ini dan lain sebagainya. Padahal mungkin kita pun diberikan tanda yang mungkin tidak sehebat Santo Paulus, tetapi setiap harinya kita diberikan kasih Allah, diberikan tanda bahwa kita pun sebenarnya adalah para pewarta Injil. Dan di akhir homili ini mengutip Paus Fransiskus yang menyatakan mewartakan Injil bukan pilihan bagi orang Katolik, tetapi keharusan. Maka mari kita juga belajar dari Santo Paulus, menangkap tanda yang diberikan Allah, menangkap kasih-Nya dalam hidup kita sehari-hari, supaya kita pun mau menjadi para pewarta Injil. Bagaimana tanggapan kita? Kita hening sejenak. Aku hidup dalam kepercayaan kepada Putra Allah yang mengasihi aku dan telah mengorbankan dirinya bagiku. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kini kami membawa hartamu dalam wadah yang terbuat dari tanah. Bersama Rasul Paulus kami mohon, agar dalam diri kami yang lemah, tampak nyata kekuatan Kristus yang dahsyat. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita pada perayaan Ekaristi pagi hari ini. Sekali lagi selamat ulang tahun Imamat Romo Murti. Selamat bahagia ya, perayaannya PSBB. Tapi semoga tetap bahagia, sehat, dan senantiasa gembira di tempat ini. Amin. Hah? Oh, enggak usah. Dan sekarang marilah kita mohon berkat Tuhan, dan sampai jumpa lagi pada perayaan Ekaristi di channel dan jam yang sama esok hari. Kita mohon berkat agar kita bisa menjadi para pewarta Injil. Hening sejenak. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, serta niat-niat baik yang telah muncul dalam diri kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Dadah.